Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jalaluddin Murki dengan semangat tetap selalu berbagi agar hidup bisa lebih berarti. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu data. Saya ingin melanjutkan kembali kepada pengelolaan Dapodik versi 2022 bagian ketiga. Saya akan menjelaskan di sini ada menu sekolah dan menu sarpras ya. Di pad 3 ini saya akan menjelaskan bagaimana mengisi menu sekolah dan menu sarpras. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengisi menu sekolah dulu. Bapak Ibu, para operator hebat, khususnya operator SKB dan operator PKBM, di sini ada perbaikan data, dilihat cara mengisi data identitas sekolah, diperbaiki, lihat data petanya, tinggal klik data, data spasialnya, kalau sudah tetap, kalau sudah benar, tinggal klik tutup. Begitu saat peta ini dibuka ternyata belum tepat, berarti dicari dulu. Kalau sudah tepat, sudah betul, tinggal klik tutup lalu close, lalu isi semua data yang dibutuhkan. Ini tidak diisi di sini. Kalau yang ada kalimat read only ini berarti dibawa dari pengisian yang lainnya, tidak diisi di sini ya. Yang read only ini diisi semuanya. NPWP kalau yang belum dimasukkan, nomor rekening, nomor telepon. Nah ini yang terakhir, sekolah memungut iuran ke orang tua siswa enggak? Bagaimana memungutnya? Bulanan, atau tahunan, atau tidak? Berarti kalau tidak tinggal klik 3. Kalau bulanan berarti tinggal tulis di sini berapa per bulannya. Tahunan juga sama, di sini tinggal berapa, ketik berapa setahunnya pembayaran SPP-nya atau pembayaran biaya sekolahnya, biaya pendidikan. Oke, lalu kita simpan. Bapak Ibu, ketika kita meregistrasi Dapodik terbaru, biasanya kita juga disuruh mengisi data periodik. Kita klik data periodik, kita isi semuanya, yang merah-merah ini terutama. Berapa hari Ibu melaksanakan kegiatan, dan di siang hari atau di malam hari atau apa tinggal dipilih di sini. Tinggal, kalau saya 6 hari, klik 6 hari. Terus sumber listriknya pakai apa? Saya pakai PLN. Kebetulan saya 1300. Nyala setiap waktu. Bersedia menerima BOP atau tidak? Kalau tidak tinggal klik tidak, kalau bersedia tinggal klik ya. Bersedia. Ini menurut saya PKBM belum ada yang mendapatkan sertifikat ISO ya. Ini jaringan internetnya tinggal dipilih. Ini juga sama, kalau speedy mati apa solusinya, pakai apa. Nah, lalu klik simpan. Itu yang kedua. Selanjutnya kita disuruh mengisi sanitasi. Ini wajib diisi. Sanitasi. Klik sanitasi. Sanitasi yang pertama sumber air. Saya pakai sumur tidak terlindungi. Sumber air minum disediakan oleh sekolah. Cukup tidak? Klik. Ini pilih ya. Ini tipe jambannya. Saya pakai leher angsa, duduk. Ini tempat cuci tangan tersedia. Nah ini dulu diisi di sini secara manual. Nah sekarang ini tidak diisi di sini, tetapi nanti terekam langsung dari saat kita mengisi sarpras. Nanti akan terisi secara otomatis saat kita mengisi sarpras. Jadi tidak bisa diisi di sini. Ya. Ini adalah hasil rekaman pengisian kita saat kita mengisi sarpras, yaitu yang berkaitan dengan tempat cuci tangan. Nanti akan terbaca di sini. Ya, ini kita isi saja. Sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya.
lalu kita klik simpan. Sanitasi sudah kita isi. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam menu sekolah ini yang masih banyak salah terjadi di PKBM adalah di pengisian program layanan, program dan layanan. Yang masih banyak memilih program dan layanannya. Di sini masih ada program layanan, program paket B kelas 10, kelas 12, segala macam. Nah, kesempatan inilah untuk memperbaiki data program dan layanannya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Bahwa pertama kali kita gabung di sini, program layanan yang terbaca di Dapodik ini adalah program layanan yang terbaca di Dapodik sebelumnya, yaitu di Dapodik PAUD Dikmas ya. Nah, maka harus dirubah, harus diperbaiki. Caranya di mana? Caranya kita hapus saja dulu semuanya untuk memudahkannya. Kita hapus, ini kesempatan baik supaya program dan layanan yang kita buat sesuai dengan standar yang berlaku untuk KBM dan SKB. Kita hapus aja semuanya untuk memudahkan. Lalu caranya bagaimana? Kita klik di sini kalau mau mengubah, kita klik di sini ubah. Padahal seharusnya programnya namanya hanya program paket A saja. Caranya klik yang 456 itu, lalu kita klik edit. Nah, kalau kita cari di sini paket A pasti tidak ketemu. Kenapa? Karena sudah terekam di sini. Caranya ini ganti dulu. Ini klik di sini, pilih umpama Menta Aritmatika. Ini salah satu contoh aja. Kita klik Menta Aritmatika atau apa saja, lalu kita klik pilih. Lalu kita simpan. Nah, baru kita cari paket A. Maka akan ada lagi keluar. Seperti itu. Lalu kita klik, lalu kita pilih, lalu simpan. Itu caranya. Bagaimana kalau paket A-nya itu ada 3? Berarti semuanya yang 3-3-nya harus dirubah dulu dengan nama lain. Yang 3 itu harus dirubah dulu dengan nama lain. Seperti itu caranya. Begitupun dengan yang paket B. Masih banyak teman-teman yang mengisi paket B ini di sininya di program layanannya paket B kelas 7, paket B kelas 8, paket B kelas 9 dan lain-lain. Caranya sama, klik yang tadi nama berbeda, lalu klik edit program dan layanan. Nah, lalu dirubah dulu dengan nama apa saja sembarangan dulu. Kita klik ganti dengan Menta Aritmatika. Lalu pilih. Simpan. Terus semuanya dirubah yang sama untuk paket B semuanya. Lalu cari paket B. Kalau sudah dirubah, maka akan keluar seperti ini. Klik paket B-nya, lalu pilih, maka akan kembali. Lalu kita klik simpan dan tutup. Terus yang paket C sama seperti itu juga. Ini kesempatan untuk Bapak Ibu mengubah program layanan yang masih salah disesuaikan dengan standar yang berlaku untuk pendidikan kesetaraan, yang berbeda tentunya untuk pendidikan-pendidikan lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang masih salah dalam pembuatan program dan layanannya, ini kesempatan untuk memperbaiki. Caranya, langkahnya seperti tadi. Seumpama di sini Ibu terdiri dari paket B kelas 7, paket B kelas 8, paket B kelas 9. Berarti ketiga-tiganya harus dirubah dulu dengan klik edit program dan layanan, cari nama sembarangan, simpan, lalu nanti kita klik kembalikan ke paket B. Menu selanjutnya adalah menu Sarpras. Oke, menu Sarpras juga ada perubahan, penambahan menu Sarpras ini ada perubahan perbaikan data. Yang pertama, kita klik tanah. Bapak Ibu tinggal klik di sini, lalu kita klik salin data periodik. Di sini saya ada 3 tanah. Tanah yang di Pondok Pesantren At-Taufik, tanah yang di tanah atas, tanah yang di bawah. Satu tanah ini harus satu surat. Ya. Satu tanah satu surat. Caranya memperbaikinya, klik, lalu kita pilih menu aksi, lalu salin data periodik, tinggal klik yes. Sudah selesai, lalu klik ubah. Klik ubah.
Di sini ditampilkan alamat dari tanah yang kita pakai untuk kegiatan pembelajaran. Kalau sama sesuai dengan alamat yang ada, kita tinggal klik salin alamat, lalu simpan. Sudah selesai. Terus yang kedua, tanah yang kedua sama. Klik tanah yang kedua, klik menu aksi, klik salin data periodik, klik yes, lalu klik OK, lalu klik ubah, tetapkan alamatnya, klik salin, lalu klik simpan. Begitupun yang bawah, yang nomor 3, tanah nomor 3, kita klik salin data periodik, klik yes, klik OK, lalu ubah. Bagaimana kalau alamatnya tidak sesuai dengan alamat sekolah? Beda lagi, alamatnya berbeda, tinggal cari buka peta koordinat. Kalau tidak, klik salin, lalu simpan. Itu mengelola sarpras. Langkah yang pertama dalam mengelola sarpras. Langkah yang kedua, ruangan. Ini biasa tambah ruangan. Mau menambah ruang apa? Seumpamanya kita mau menambah ruang kelas. Kalau tambah ruang kelas di sini, tinggal diisi semuanya, lalu simpan. Ruang kepala kita bisa bikin di bangunan mana, nanti ketika kita klik tambah ruang kepala itu ya ada seperti ini. Ruang kamar mandi sama klik tambah kamar mandi, di mana nyimpennya, di bangunan mana, prosesnya sama. Ini ruang penunjang, ruang serbaguna. Saya ada ruang serbaguna, ruang bagi Stalin. Oke, selanjutnya prosedur pengisian alat. Yang tadi ada hubungannya dengan sanitasi. Yang tadi ada hubungannya dengan sanitasi. Diisinya adalah di sini, di alat. Yang hubungannya dengan sanitasi yang tadi saya sampaikan di sini. Ini sanitasi. Ini tidak bisa terisi di sini, tetapi melalui alat ini. Ya, ini sama kamar mandi. Yang ini diisinya bukan di sini, tetapi diisinya melalui alat ini. Klik menu alat, lalu pilih ruang alat di luar ruangan. Ya, saya bikin karena saya punya tiang bendera. Tinggal kita klik. Ini nggak usah, red only-nya nggak usah diisi. Spesifikasinya umpamanya dari besi, pipa. Lalu kita klik pipa besi, lalu kita klik simpan. Lalu kita pilih sorot, klik menu aksi, tambah data periodik. Tinggal isi saja yang bendera 1, lalu simpan. Yang kedua, saya menambahkan tempat cuci tangan. Ini berkaitan dengan kondisi pandemi, harus mengisi ini tempat cuci tangan. Umpama di sini keran air, spesifikasi standar. Klik simpan.
Lalu kita pilih sama di sini. Seumpamanya saya di luar itu kondisinya memang ada dua, berarti tinggal pilih ada dua keran, lalu klik simpan. Nah, yang kedua kamar mandi. Ini kamar mandi, di sini udah ada tempat cuci tangan. Nah, kalau ini mau dihapus, tinggal hapus pembukuan alat. Mau dirubah, tinggal klik, koreksi data, simpan. Kamar mandi, biasanya di kamar mandi harus ada apa standarnya? Yang pertama harus ada kloset, ya, kloset jongkok. Kloset duduk terserah, standar spesifikasinya, lalu kita simpan. Lalu pilih, klik menu aksi, isi data periodik, isi 1. Selain kloset biasanya ada apa? Keran, keran air, pilih, sama ini diisi. Di kamar mandi juga biasanya ada tempat penampungan. Saya biar tempat penampungan airnya pakai ember. Sama, klik menu aksi, sama, tambah lagi seumpamanya gayung, tambah lagi cermin, ya, seperti ini. Nah, ini nanti akan terekam ke depan. Nanti kita lihat. Tadi saya sudah punya dua keran. Kita lakukan Ctrl F5 untuk membuktikan. Oke, sekarang terbaca sudah ada 3 tempat cuci tangan. Cuci tangan yang pertama 2 ada di luar dan 1 di kamar mandi. Detailnya bisa dilihat. Alat di luar ruangan 2, kamar mandi guru 1, 3 tempat cuci tangan. Kamar mandinya, WC-nya baru ada 1, ya, karena baru saya baru mengisi 1 aja. Itu. Selanjutnya untuk ruangan kelas, sama standar ruangan kelas itu alatnya harus diisi minimal. Ini saya coba yang ini. Di ruangan kelas itu minimal harus ada meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru. Ya, kalau sudah ada begini dan ternyata ini benar, tinggal langsung kita klik menu aksi, isi data periodiknya. Seumpama meja siswa saya ada 20 satu kelas, klik 20. Yang belum ada sekarang kursi siswa, meja guru, kursi guru, papan tulis, ini standar minimal ruangan kelas. Alat yang harus ada di dalam ruangan kelas minimal seperti ini. Kursi, tinggal klik menu aksinya, data periodik, isi. Kursi guru ada berapa? Umpama 1.
sesuai dengan kondisi ruang belajar kelas masing-masing yang Bapak Ibu miliki. Tetapi minimalnya harus ada kursi guru, meja guru, kursi siswa, meja siswa. Seperti itu standar pengisian ruangan dari Sarpras yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, kalau yang secara daring atau yang melaksanakan kegiatan pembelajaran online, itu harus membuat ruang penunjang yang ada laboratoriumnya, yang ada ruang komputernya. Ya, klik di sini ruang, lalu klik tambah, ya, pilih ruang penunjang, lalu klik tambah. Di sini cari ruang server. Posisinya ada di mana bangunannya? Kalau saya pakai di ruangan bangunan atas. Kode ruang bebas saja. Ya, seperti itu. Lalu klik simpan. Nah, alatnya harus dimasukkan juga di ruang server itu. Klik alat, ini klik tambah, sini umpama server. Ya, seperti itu standar minimal pengisian ruangan untuk mengisi menu sekolah yang ada di data sanitasi, dan untuk mengisi supaya tidak terjadinya divalidasi maka di ruang sarprasnya. Tinggal dilihat aja di sini tuh. Pengisian terdeteksi validasinya itu tadi, pengisiannya tadi di sarana dan prasarana. Demikian yang bisa saya sampaikan di bagian ketiga ini, yaitu mengisi menu Sarpras dan menu sekolah yang kadang dan seringkali terlupakan, tetapi sangat mempengaruhi terhadap validasi data yang kita miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.